tiba-tiba Mbak Ratni itu ngedenger ada suara orang ngobrol. Dikirainnya itu tetangga gitu ya, mau nengokin ke sana, mau nyamperin, karena suaranya dikirainnya itu dari arah depan. Wah, ini ada orang ngobrol nih, ada tamu nih gitu. Mbak Ratni langsung cuci tangan begitu mau balik, ngelewatin kamar tadi. Nah itu telinganya tuh nangkep gitu. Loh, kok ngobrolnya dari sini ya, bukan dari depan, sementara pintu kamar tadi itu ketutup. Cerita kali ini datang dari salah satu kawan subscriber, namanya Mbak Rohimah. Sebuah cerita yang menceritakan tentang pengalamannya berkunjung ke sebuah rumah adiknya, atau dalam cerita kali ini itu akan disamarkan namanya menjadi Mbak Ratni, di mana adiknya itu baru ngebeli sebuah rumah yang dipercaya sama Mbak Rohimah juga itu sebagai rumah yang agak sedikit bermasalah, karena lokasinya mungkin terkenal dengan masyarakat kita nyebutnya itu tusuk sate begitu. Sebuah rumah di ujung jalan dan tepat menghadap ke jalan. Banyak yang percaya kalau rumah tusuk sate itu bakalan angker gitu, bakal banyak penghuni lainnya, banyak penghuni gaibnya. Dan pengalaman ini dialami sama Mbak Rohimah sendiri, sekaligus ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang dialami sama adiknya Mbak Ratni itu. Ini entah cerita yang keberapa, tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Balik lagi ke ceritanya Mbak Rohimah. Jadi waktu itu, nggak ada kabar sama sekali kalau adiknya itu mau beli rumah. Tahu-tahu pihak keluarga besar itu dikabari kalau Mbak Ratni itu udah punya rumah, baru beli rumah, dan ceritanya mau ngadain selamatan, mau musyawarah gitu. Enaknya nanti selamatannya bagaimana kayak gitu. Disitulah baru dikasih tahu, surprise gitu ya. Jadi wah, selamat ya dari pihak keluarga pun ya seneng gitu kan. Oh, baru beli rumah gitu, kapan-kapan nanti kita akan nengokin ke sana. Oh boleh. Akhirnya dikasih tahu alamatnya dan janjian pihak keluarga besar itu datang ke sana dari keluarganya Mbak Ratni ya, nengokin ke sana. Tapi sewaktu ke sana malah banyak yang bengong. Bengongnya itu karena itu tadi, ternyata rumah itu adalah rumah tusuk sate. Banyak hal yang pengen diungkapin ke Mbak Ratni waktu itu, termasuk dari Mbak Rohimah juga. Tapi karena nggak enak gitu kan. Lagi seneng-senengnya baru beli rumah, masa dikasih tahu hal-hal yang begituan. Itu kan satu nggak enak, kedua ya nggak etis juga mungkin. Akhirnya semuanya pun bungkam, pura-pura bahagia gitu ya. Sebenarnya di hati mereka tuh ada sedikit kekhawatiran karena dari mitos yang beredar kalau rumah tusuk sate itu angker dan malah parah-parahnya itu bisa ngebawa kesialan bagi penghuninya. Tapi lagi-lagi ini mitos, nggak semua orang percaya hal ini juga, termasuk Mbak Ratni sebenarnya. Jadi
awalnya, nah ini cerita dari Mbak Ratni nih, proses pembelian rumah tadi. Awalnya suaminya tuh memang bilang, Rat, kayaknya kita udah punya dana nih buat beli rumah gitu. Kita coba cari yuk rumah yang ya memang cukup di kantong gitu ya, yang harganya nggak terlalu mahal. Dan kebetulan ada salah satu teman suaminya itu yang nunjukin, Mas ini ada rumah, tapi rumah ini tuh posisinya tusuk sate, harganya murah gitu. Wah, dia pikir boleh juga sih sebenarnya gitu. Dan dia kan nggak termasuk yang nggak percaya sama yang begitu-begituan, sama yang tusuk satean begitu. Akhirnya cerita sama Mbak Ratni, ini Rat, ada rumah begini gitu, tapi kondisinya tuh tusuk sate. Menurut kamu gimana? Ya udah Mas, kalau emang kondisinya bagus, harganya oke, ya namanya kayak gitu kan kita bisa ya sering-sering didoain juga nanti pada pergi Mas, katanya seperti itu. Oh ya udah kalau kayak gitu. Berarti dari kamu nggak ada masalah ya? Oh enggak Mas, dari aku nggak ada masalah Mas. Kalau emang cocok, nanti aku coba ikut lihat dulu gitu kondisinya tuh seperti apa rumahnya. Kalau memang aku cocok, jenengan cocok, terus dari sisi harganya juga cocok, ya udah kita beli aja Mas, nggak apa-apa gitu. Akhirnya suaminya pun janjian dengan yang brokernya tadi untuk ketemuan, untuk nengokin kondisi rumahnya. Nah, waktu itu Mbak Ratni pun ikut nengokin ke sana, dan hal pertama yang ditangkap Mbak Ratni itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang mistis-mistis, dengan yang gaib-gaib, yang serem-serem, itu nggak ada. Cuman kepikiran, wah rumahnya itu bagus, modelnya itu minimalis, dan harganya itu termasuk murah. Yang kebayang itu, oh di tamannya nanti dibikin ini, di bagian belakangnya oh nanti dibikin ini, udah. Yang kepikiran cuman itu gitu. Yang namanya tusuk sate itu udah bablas, hilang sama sekali. Akhirnya udah Mas, aku sih oke Mas, aku nggak masalah dan aku suka, katanya. Ya udah, akhirnya suaminya pun ngejadiin ngebeli rumah tadi, sampai akhirnya rumah itu tuh dibeli. Nah setelah dibeli, ya itu tadi kan ngundang keluarga buat kesana, tapi responnya tuh jadi gimana gitu karena posisinya tusuk sate tadi. Ya udah, semuanya pada nyembunyiin masalah itu, masalah pendapatnya masing-masing, baru dibahas itu waktu jalan pulang. Mbak Rohimah dan keluarga besar itu ngebahas, wah si Ratni kok beli rumahnya tusuk sate begitu ya? Iya, kalau tusuk sate kan katanya banyak setannya, itu disenengin sama setan, soalnya nggak tahulah secara gaib gitu ya. Itu kayak ngehalangin jalannya mereka kayak gitu, dan itu akhirnya dijadiin tempat ampiran gitu. Tempat buat mampir, tempat buat istirahat seperti itu. Tapi ya segimana lagi gitu kan. Ya udah deh, biarin aja gitu. Mbak Rohimah sebenarnya pengen ngutarain sesuatu yang mungkin akan agak sedikit susah dicerna sama keluarganya yang lain ya. Sebuah pengalaman pertama kali mendatangi rumahnya Mbak Ratni. Itu bener-bener, jadi begini, Mbak Rohimah itu matanya sensitif gitu. Sorry di awal nggak disebutin. Mbak Rohimah itu matanya tuh sensitif. Boleh dibilang ya indigo atau apa gitu istilahnya ya. Dia begitu masuk ke gerbang, katanya itu disambut sama sosok perempuan masih muda. Pakai bajunya itu kebaya daerah Sunda sana ya. Oh lupa, rumahnya itu di daerah Parung mungkin Bogor gitu ya, kalau nggak salah nih ya, di daerah Parung di situ. Iya, disambut sama itu. Wah, ini siapa gitu ya. Mbak Rohimah kan coba nengok ke yang lain. Ternyata nggak ada yang nyapa, nggak ada yang apa. Oh berarti ini KW nih, bukan asli gitu kan. Ya udah, akhirnya Mbak Rohimah cuman cuek aja. Si sosok perempuan itu sih cuman diem terpaku, dan pandangannya itu nggak ngeliatin Mbak Rohimah, itu enggak. Dia pandangannya cuman ke depan kosong begitu ya. Udah, mereka masuk. Sewaktu di dalam, lagi-lagi Mbak Rohimah itu ngelihat di bagian ruang tamu yang waktu itu belum ada sofanya, ada sosok anak kecil nggak pakai baju, anaknya kurus, tapi posisinya tuh ngadepnya ke tembok, ke pojokan tembok.
Udah ngadepnya ke sana, ngebelakangin Mbak Rohimah. Diem di situ aja nggak ngapa-ngapain. Makin masuk ke dalam, wah ternyata makin banyak di situ. Tapi itu tadi lagi-lagi Mbak Rohimah nggak mau cerita apa-apa. Toh mikirnya begini, wajar rumah udah 2 tahun nggak ditempatin. Ya pasti ada yang nungguin gitu, yang kayak gitu-gitu. Mikirnya cuman itu doang. Dan kebayangnya sih begini, itu siang ya. Siang aja udah sebanyak itu, gimana kalau malam? Ini apa Ratni kuat ya kalau malam-malam begini nanti ada gangguan seperti itu? Udah banyak mikir yang kayak gitu, tapi masih dipendem sendiri. Sampai akhirnya cerita. Sebentar, ada suara. Ini cerita dari sisinya Mbak Rani sebagai penghuni rumah itu setelah curhat ke Mbak Rohimah. Jadi awal dia nempatin di situ kan, sebelum pindah ke rumah barunya itu Mbak Ratni sama suaminya kan ngehuni rumah kontrakan. Terus masih ada sisa kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan lagi gitulah. Karena masih ada sisa kontrakan dan waktu itu dana juga udah mepet banget, suaminya itu belum gajian lagi. Akhirnya yang namanya pindahan-pindahan begitu kan harus ditunda dulu. Termasuk nunda buat ngasih tahu keluarga besarnya, nunda buat acara selamatan itu. Tapi di sela-sela waktu itu Mbak Ratni sama suaminya sering datang ke rumah tadi hampir setiap hari buat ngebersihin sama ini ya, bawain barang-barang. Waktu itu mereka tuh baru punya motor. Jadi apa aja yang kira-kira bisa dibawa sama motor ya dibawa dan dipindahinlah ke sana. Nah, di situ Mbak Ratni tuh sebenarnya udah ngerasain hal-hal yang agak sedikit aneh, terutama kalau Mbak Ratni nganterin sesuatu ke sana tuh udah jatuhnya sore. Udah sekitar jam 4, jam 5 begitu, kok aku mau masuk ke rumah sendiri kok malah rasanya takut gitu. Ada perasaan gak enak, ada perasaan was-was. Rasanya tuh kayak ada yang ngelihatin, tapi ya gak kelihatan gitu, gak tahu siapa. Makin masuk ke dalam sana, buka pintu masuk ke dalam, sesampainya di area dapur situ mau naruh barang-barang tadi yang memang untuk keperluan dapur yang di rumah kontrakannya itu nggak terlalu kepake, dipindahin ke situ dulu. Begitu masuk area dapur kok kecium bau wangi ya. Bes, ini bau wangi dari mana? Sampai Mbak Ratni itu coba keluar ke belakang nyariin ada pohon yang wangi-wangi nggak sih, ada tanaman wangi-wangi gitu kayak melati atau yang lainnya nggak sih. Ternyata di sana nggak ada apa-apa gitu. Di belakang itu cuman masih ada kayak semak belukar yang belum dipotong karena saking lamanya nggak dihuni, kan akhirnya ditumbuhin ilalang begitu kan. Loh, nggak ada yang wangi-wangi ya, ini wangi dari mana gitu. Udah ngeri akhirnya Mbak Ratni pun keluar. Dan ternyata itu dialami sama suaminya juga. Suaminya waktu nganter sesuatu ke sana sendirian nih, kali Mbak Ratni sendiri, suaminya sendiri, suka berganti-gantian begitu. Tiba-tiba masukan, namanya rumah masih kosong gitu. Pintunya tetap dibiarin terbuka biar udaranya itu masuk. Jadi pintu itu aslinya kalau dibuka terus dilepas, itu posisinya akan ngebuka begini, deng gitu. Akan ngebuka full. Tapi anehnya, sewaktu suaminya Mbak Ratni baru masuk beberapa langkah, tiba-tiba pintu itu tuh jelep gitu, nutup. Lah, dia mikirnya,
Ini siapa yang nutup? Coba berpikir logis ya. Ini pasti dari angin belakang. Tapi dipikir-pikir pintu belakang juga belum dibuka gitu. Ini kok pintunya nutup? Buka lagi ya, buka lagi. Akhirnya dibuka lagi sama suaminya. Udah ngebuka. Suaminya balik lagi ke sana. Mau masuk ke tengah. Lagi-lagi pintu itu nutup. Jelep lagi. Wah, dia udah mikirnya, wah ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Terus akhirnya yang ketiga kalinya pintunya itu dibuka lagi kayak tadi, kayak sebelumnya, dan suaminya tuh terus ngeliatin pintunya gitu. Apa nih, apa yang bakalan terjadi nih? Nutup lagi nggak, nutup lagi nggak? Diliatin terus sampai beberapa menit. Pintu itu tuh nggak bergeming sama sekali, tetap ngebuka kondisinya. Sampai akhirnya suaminya balik badan dan masuk ke sana. Sewaktu dia udah sampai di ruang tengah, pintu itu nutup lagi, jelek gitu. Wah, pintunya nutup lagi. Suaminya itu udah mulai agak takut. Meskipun sebenarnya suaminya nggak terlalu percaya, nggak terlalu meyakini, nggak mau terlalu dibawa ke ranah sana, tapi yang namanya takut itu tetap ada gitu. Dia langsung buru-buru ke depan kan, dibuka lagi pintunya. Giliran mau dibuka, pintu itu susah banget, nggak bisa dibuka. Ini dia tuh katanya sampai panik, sampai pucat di dalam rumah itu sendiri. Dia buka di gini greg gitu sampai pelan gitu ya. Logikanya dipakai, ini mungkin dia bukanya belum full gitu, masih ada sisa yang nyangkut sedikit. Dibuka pelan banget gitu. Kok nggak bisa dibuka gitu? Wah, setelah itu dia baru doa gitu kan, bismillah gitu. Jegrek, baru bisa dibuka. Dan setelah itu udah dia nyerah hari itu. Langsung dikunci, dianya langsung kabur keluar. Kayak gitu. Itu pertama suaminya digangguin di rumah tadi. Nah, selanjutnya Mbak Ratni lagi. Ini cerita sebelum ditempati ya. Mbak Ratni lagi sore-sore ke sana. Seperti biasa jatahnya Mbak Ratni itu sore. Masuk ke sana, dia jalan. Sewaktu nyampe di ruang tengah lagi, pun ngalamin hal yang sama. Pintu depan itu nutup sendiri, jelek. Tapi sama Mbak Ratni dibilangin, udah jangan gangguin, katanya kayak gitu. Aku cuman mau naruh barang aja kok di sini gitu. Nah, setelah itu dibuka lagi, alhamdulillah nggak ada yang terjadi apa-apa. Cuman dari arah dalam kamar paling belakang, ada 2 kamar di sana. Ini kamar yang kedua, yang bagian belakang di situ. Mbak Ratni lagi di area dapur. Deket lah sama kamar belakang itu. Tiba-tiba Mbak Ratni itu ngedenger ada suara orang ngobrol. Dikirainnya itu tetangga gitu ya, mau nengokin ke sana, mau nyamperin, karena suaranya dikirainnya itu dari arah depan. Wah, ini ada orang ngobrol nih, ada tamu nih gitu. Mbak Ratni langsung cuci tangan begitu mau balik, ngelewatin kamar tadi. Nah, itu telinganya tuh nangkep gitu. Loh, kok ngobrolnya dari sini ya, bukan dari depan, sementara pintu kamar tadi itu ketutup. Grep. Mbak Ranti kan takut ya, takutnya ini jangan-jangan ada orang atau apa, kok ngobrol kencang banget gitu. Sampai akhirnya Mbak Ranti pun keluar ke depan, mastiin di depan dulu itu ada orang atau enggak, dan ternyata di depan itu nggak ada siapa-siapa. Dia balik lagi ke sana ke arah dapur, tapi udah nggak kedengeran. Yang namanya suara orang ngobrol itu udah hilang. Oh, ada tahu bulat lewat. Udah, dia balik lagi ke dapur, beres-beres, langsung pulang. Sesampainya di rumah itu cerita sama suaminya, Mas, aku itu udah beberapa kali loh Mas ngalamin hal-hal yang aneh Mas di rumah itu Mas. Wah, kamu ngalamin apaan, kata suaminya kan. Udah, gak usah dipikirin yang aneh-aneh gitu. Ada tahu bulat ya, ada orang lagi sama-sama nyari nafkah gitu, nggak apa-apa, biarin lewat. Nah, lanjut lagi, sorry kalau suaranya agak-agak mengganggu gitu, tapi ya harap maklum aja. Nah, kamu ngelihat apa aja di sana? Udah, pikirannya nggak usah dibawa ke situ yang aneh-aneh, kata suaminya seperti itu. Enggak loh Mas, ini aku bener-bener logis loh Mas, aku nggak yang aneh-aneh, aku nggak yang melebih-lebihkan gitu apa yang aku alami. Tapi ini beneran Mas, sumpah ini tuh udah di luar nalar Mas. Kamu ngelihat apaan?
Bukan ngelihat, tapi ngalamin gitu. Iya, ngalamin apaan? Nah, yang pas terakhir kemarin Mas, aku kesana, pintu depan kok tiba-tiba nutup sendiri Mas. Udah aku buka gitu. Itu nutup sendiri. Itu mungkin angin kali dari belakang. Angin dari belakang mana, orang belakangnya pintunya nutup, nggak ada angin, nggak ada apa kok. Dan pintu depan itu kan kalau dibuka emang dia nempel ke tembok Mas, ngebuka gitu, bukan kan ada pintu yang harus diganjel gitu kan. Terus kalau dibuka dia nutup sendiri. Ini tuh enggak, ini harusnya ngebuka Mas. Tapi kok nutup sendiri ya Mas ya, katanya kayak gitu. Oh ya mungkin angin lah, udah gitu aja pokoknya, kata suaminya tuh nenangin gitu, coba nenangin. Terus apalagi kata suaminya. Nah ini Mas, yang kedua ini, aku itu ke belakang ke dapur, lagi nyuci-nyuci ini yang kemarin baru dibawa ke sana kan, kotor Mas. Aku cuci-cuci dan ternyata sewaktu aku ngedenger ada suara dan aku coba ke depan kirain tamu Mas. Sewaktu aku ngelewatin kamar belakang, ternyata suara itu tuh dari dalam kamar itu Mas. Wah, masa jangan-jangan ada orang lagi di situ? Iya Mas, kalau memang aku mikirnya begini, kalau memang di situ ada orang, nggak mungkin mereka ngobrolnya tuh kencang banget. Pasti ketahuan kan Mas, kalau itu orang loh. Iya juga sih. Atau mungkin bisa jadi dari tetangga sebelah, kan bisa suaranya tembus sampai ke situ. Mbak Ranti jadi mikir, oh iya ya bener juga, oh iya bener Mas, bisa jadi itu suaranya tetangga sebelah gitu. Oke. Aku nggak mikir yang aneh-aneh, katanya. Udah, hari selanjutnya suaminya nih yang datang ke sana lagi. Dan kali ini suaminya itu ngeganjel pintunya ya, yang tadinya kayak gitu udah kapok, nggak mau digangguin seperti itu lagi. Pintunya pun diganjel pakai batu. Dah itu aman, pintu tetap ngebuka. Cuman ada sesuatu yang bikin kaget di situ. Sewaktu suaminya ke area dapur situ, dia menemukan banyak daun yang macem-macem gitu ya. Itu entah dari apa. Yang jelas ada satu daun yang cukup diingat sama suaminya karena bentuknya itu gampang banget dikenali gitu. Itu adalah daun pisang. Ada daun pisang tergeletak di sana yang masih satu lembar begini loh. Masih ada tulangnya. Itu kayak habis dipotong. Potongnya pun aneh. Potongnya tuh kayak bukan pakai pisau atau apa, tapi kayak yang dipeletak gitu. Ujungnya itu kasar gitu. Dan itu tergeletak di sana ada dua. Satu di bawah, yang satunya di tempat cucian piring di situ. Di situ suaminya, waduh ini apa ya, langsung feelingnya nggak enak, langsung pulang, keluar dia, keluar rumah, udah pintu dikunci, langsung balik ke sana. Nih, Rani, apa Mas katanya? Ketemu setan Mas katanya. Enggak, bukan itu. Kamu kemarin kesana ninggalin apa di dapur gitu? Aku nggak ninggalin apa-apa kok Mas, cuma ninggalin perabotan doang katanya. Lah, terus itu punya siapa ya? Itu apa Mas? Ayo Mas cerita Mas gitu. Kamu ngeliat apa di sana? Nggak tahu deh. Jadi di dapur itu ada banyak daun kotor yang jelas. Itu kotor banget. Dan yang bikin aneh, aku sih mikirnya begini. Kalau daun-daun kecil mungkin itu dari ilalang yang di belakang. Tapi ini ada daun yang aneh. Daun apa Mas? Daun pisang, Rat. Daun pisang yang gede itu loh. Ada 2 biji dan daunnya itu masih seger gitu, kayak baru dipotong. Dan motongnya itu kayak bukan pakai pisau, tapi kayak dipotek ya. Daun pisang ininya, batangnya kan dipotek susah banget ya. Itu tuh kayak gitu, ujungnya kasar. Wah, kok serem ya Mas ya? Itu tadi makanya kok serem ya. Tapi ya udah wis, nggak apa-apa wis, mungkin mikirnya ya rumah 2 tahun gak ditempatin gitu ya. Udahlah pokoknya begitu mikirnya, cuman bisa nerimanya tuh seperti itu. Memang rumah itu ada penghuninya yang mereka yakini itu bisa diusir pelan-pelan seperti itu. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi pihak keluarga, ngasih tahu setelah udah ada dana lagi ya.
Mereka udah siap pindahan, mereka udah siap selamatan. Ngopi dulu bentar ya. Kopi legit Malang baru dibikin, belum diminum sama sekali. Lupa tadi. Nah, akhirnya dikasih tahu keluarganya. Kita mau mengadakan selamatan, keluarganya itu pun tadi ya, termasuk Mbak Rohimah juga datang ke sana nengokin ya. Ternyata seperti itu, banyak sosok di sana itu siang harinya, dan Mbak Rohimah tetap merahasiakan semua itu sampai akhirnya udah mereka pun benar-benar pindahan satu keluarga. Mbak Ratni suaminya sama anak-anaknya 2 orang. Anak-anaknya udah lumayan gede lah, usia remaja seperti itu, pindah ke sana semua. Justru terornya itu tuh di situ. Puncak-puncak terornya ya, di mana Mbak Ratni dan keluarga itu mulai meninggali tempat tadi. Akhirnya begini, malam pertama mereka ninggalin rumah itu, bener-bener rumah itu rasanya panas banget, gerah banget. Ini mas, kayaknya kita butuh AC deh gitu. Iya setuju Rat, setuju, nanti ya bulan depan lah kalau mas udah gajian lagi nanti beli AC gitu. Oh iya nggak apa-apa mas gitu, tapi emang bener kok gerah banget ya. Malah ademan di rumah kontrakan itu gitu. Harusnya kan rumah ini lebih adem ya mas ya, karena lebih tinggi dan sirkulasi udaranya juga lebih bagus. Tapi kenapa ini kok rasanya gerah banget, aku nggak bisa tidur gitu. Dan ternyata itu nggak cuma dialami sama sepasang suami istri itu doang. Anak-anaknya pun sama, kedengeran ya dari kamar, wah mereka masih ngobrol, akhirnya ke ruang tengah nonton TV. Jam 1 malam, jam 1 pagi, Mbak Ratni pun keluar, kalian kok belum tidur gitu? Nggak bisa tidur mak, panas, gerah, dan nggak tahu hawanya kok nggak enak. Mungkin rumah baru kali ya mak ya. Iya sih mungkin rumah baru, jadinya ya kita masih penyesuaian gitu ya. Udahlah kalian jangan inilah, jangan malam-malam, jangan pagi-pagi tidurnya gitu kan, besok kan harus aktivitas gitu. Oh iya mak gitu. Akhirnya apa, malam itu bener-bener yang namanya Mbak Ratni sama suaminya tuh nggak bisa tidur di situ. Anak-anaknya juga nggak bisa tidur di sana. Malam itu mereka tuh begadang masing-masing ya. Mbak Ratni di kamar, anak-anaknya tuh di ruang tengah. Setelah azan subuh, baru mereka tuh ngerasa ngantuk banget. Nah, disitulah mereka baru tidur ya. Alhasil bangunnya pun jam 10 pagi. Lampu masih nyala semua kayak gitu kan. Dan setelah itu kurang lebih sekitar ya jam 11 lewat begitu, ada satu tetangganya itu datang ke sana. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Wah bu, gimana bu tinggal di sini? Nanya ke Mbak Ratni tadi. Ya alhamdulillah gitu. Enak bu gitu. Oh enak, lumayan lah ya, rumah baru begini meskipun masih berantakan tapi ya lumayan nyaman bu, kata Mbak Ratni seperti itu. Oh ini Bu Ratni, saya tadi iseng bikin kue gitu, jadi nggak apa-apa lah ya, namanya tetangga baru gitu, sekaligus kenalan, ini saya bawain buat ibu sama bapak sama keluarga lah seperti itu. Wah jadi merepotkan, terima kasih. Akhirnya kuenya diterima. Mau masuk dulu bu? Ah nggak usah, saya lagi masak katanya. Akhirnya tetangganya pun pulang. Sewaktu pulang kan Mbak Ratni masih nunggu di depan ya, sebagai adab gitu ya, sopan santun, tamunya belum masih kelihatan kan, si tuan rumah biasanya masih nungguin di depan situ. Nah saat tetangganya tadi ngelewatin gerbang depan, itu tetangganya tuh sempet nengok begini, dikiranya Mbak Ratni tuh mau balik, mau nyampein, mau ngomong apa lagi begitu. Tapi tetangganya cuma nengok begini kayak gini sambil jalan. Terus sudah dia ke sana. Sementara yang di sini itu nggak ada apa-apa di mata Mbak Ratni gitu. Makanya di situ lah si ibu tadi kenapa ya, kok begitu aneh, ngeliatin apaan, tadi nggak ada apa-apa kok di situ. Udah Mbak Ratni pun pulang masuk. Setelah itu Mbak Rohimah datang ke sana sama suaminya. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Gimana Rat gitu, ninggalin rumah ini. Suaminya Mbak Ratni kerja ya. Jadi Mbak Ratni di situ di rumah sendirian, anak-anaknya pada sekolah.
Mbak Rohimah sama suaminya main ke sana nemenin. Pertama kali juga suaminya itu kan main siang-siang gitu ke situ, dan ya lagi-lagi Mbak Rohimah itu ngelihat di depan gerbang sana ada satu sosok perempuan yang sebelumnya pernah dilihat sama Mbak Rohimah. Sama di ruang tamu yang tadinya itu belum ada sofanya, sekarang udah ada sofanya. Dan Mbak Rohimah itu ngelihat sosok anak kecil yang kemarin nempel di tembok, di sudut tembok, di pojokan tembok sana. Sekarang anak kecil itu tadi lagi tiduran di sofa yang panjang. Tiduran begini tapi mukanya ditutup begini loh, pakai tangan gitu ya. Wah, si anak ini di sini lagi. Tambah masuk lagi si Mbak Rohimah ke dalam. Wah, makin di dalam itu katanya makin banyak gitu. Dan coba ngeliat-liat gitu kan. Di situ Mbak Rohimah itu makin ke dalam itu rasanya makin gak kuat. Rasanya kok makin berat, makin gak nyaman gitu. Dan bener-bener ngebikin Mbak Rohimah itu kayak rasanya jadi mual, jadi pusing. Ya intinya gak ingin lama-lama bertahan di situ. Akhirnya minta izin sama sama Mbak Ratni. Rat, aku di depan aja ya Rat ya gitu. Kenapa Mbak di depan? Ya nggak tahu, pokoknya di depan aja nih, nemenin Mas ini lagi pengen ngerokok katanya. Ngerokok di dalam aja nggak apa-apa. Ya enggak lah, nanti rumah baru gitu baunya rokok nggak enak. Akhirnya apa? Suaminya ngerti, suaminya kan udah paham Mbak Rohimah itu seperti apa. Mbak Ratni juga sebenarnya udah ngerti, tapi berusaha menutup-nutupi begitu si Mbak Rohimahnya. Akhirnya mereka berdua ke depan di situ. Sewaktu udah keluar ke depan, rasa lega itu datang lagi. Yang sebelumnya tuh nyesek banget, berat. Akhirnya Mbak Rohimah itu nggak lama di sana, cuma setengah jam. Ya udah Rat, aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati di rumah sini loh gitu. Kamu hati-hati, jangan inilah kalau bisa. Kamu cari temen di sini. Gitu. Oh iya Mbak, tenang aja Mbak, nanti Mbak. Gitu. Akhirnya Mbak Rohimah pulang. Setelah pulang, Mbak Ratni tuh mikir. Mbak Rohimah tuh maksudnya apa ya? Kok nyuruh aku hati-hati di sini dan nyuruh aku nyari temen gitu? Ini kenapa gitu? Kenapa Mbak Rohimah bilang seperti itu? Pasti ada sesuatunya, pasti ada apa-apanya. Nah, begitu dia lagi ngelamun mikir kayak gitu, pintu kamar belakang rumahnya itu tiba-tiba brak gitu bunyi. Yang tadinya ngebuka begitu kan, itu tiba-tiba nutup begini, brak gitu. Mbak Rohimah kaget gitu, langsung lari keluar depan rumah di teras itu. Dia diem aja di situ ngeliatin ke dalam gitu. Ada apa ya Allah, tolong gitu, ada apa ya ini ya, kok pintunya nutup sendiri gitu. Dia udah bener-bener shock. Akhirnya apa, setelah sekian menit Mbak Ratni itu mulai agak sedikit tenang dan dia udah mulai berani masuk lagi ke dalam sana, masuk ke belakang, dan dia itu akhirnya ngebuka pintu yang di bagian dapur, yang bagian belakang itu dibuka supaya agak lebih terang. Cuman masalahnya adalah semak belukar yang ada di belakang itu belum semuanya bersih. Dia pun jadi mikir, daripada bengong nggak ngapa-ngapain gitu kan, mending aku itu aja deh ngebersihin rumput yang di belakang gitu. Akhirnya apa, Mbak Ratni pun ngebersihin, mulai ambil pisau, ambil apalah celurit gitu ya, cengkrong atau apa gitu, sabit buat ngebabatin itu apa namanya, rumput-rumput yang itu dicabut-cabutin dari tanahnya begitu. Udah mulai agak bersih nih, tiba-tiba sewaktu ada satu pohonnya mungkin segede ibu jari orang dewasa segitu batangnya, kan mau begini ya, mau apa namanya, cerek gitu, pakai sabit, baru mau begini, cek, tiba-tiba Mbak Ratni itu kayak ngelihat ada sesuatu yang megang batang pohon tadi. Akhirnya dia kan astagfirullahaladzim, nggak jadi gitu, tadinya tinggal cerk gitu doang. Itu gara-gara ngelihat tangan, akhirnya dia kaget banget. Tapi begitu kaget, tangan itu hilang gitu. Wah, di situ Mbak Ratni udah, aku berhenti dulu lah, aku takut lah. Dan di sana Mbak Ratni hari itu, setelah mengalami beberapa hal itu, Mbak Ratni sampai anak-anaknya pulang, dia nggak berani masuk ke dalam rumah itu lagi.
Dia memilih menghabiskan waktu di teras di situ sambil main HP, pokoknya kayak gitulah, nunggu anak-anak pulang. Aku nggak berani masuk ke dalam sendirian gitu, sampai akhirnya sekitar jam 2 siang anaknya pun pulang. Di situ baru Mbak Ratni diem-diem aja merahasiakan semuanya masuk ke dalam sana. Udah mulai agak tenang nih, oh udah ada anak-anaknya begitu kan. Sementara makanan masakan itu belum siap waktu itu, gara-gara masaknya itu belum selesai. Akhirnya apa? Lah mah kok makanannya belum ada, belum matang? Iya tadi gasnya tuh habis, ini ma baru beli lagi, ini mau dipasang ini gitu. Tapi udah akhirnya pura-pura gitu ya, cuman ngeles doang. Akhirnya setelah anaknya pulang, Mbak Ranti pun buru-buru masak seadanya. Ya udah, yang penting anaknya bisa makan waktu itu. Dan ini pengalamannya Mbak Ratni masih cukup panjang sama Mbak Rohimah di rumah itu. Nanti ya kita mungkin satu episode lagi ya ke depan. Ini bukannya mau, kemarin ada yang bilang mau manjang-manjangin atau gimana. Memang ceritanya panjang seperti itu. Kalau mau disingkat-singkat itu nggak bakalan cukup gitu. Sementara dari sisi gonya juga ada keterbatasan gitu ya, durasi. Justru itu durasinya tuh terbatas karena kemampuan tenaga gitu ya. Apalagi ini belakangan kan uploadnya setiap hari. Jadi dari kayak ngomongnya, energinya juga lumayan terkuras, makanya nggak bisa berlama-lama. Nah, kita nanti akan lanjut di episode selanjutnya aja. Satu episode lagi kemungkinan akan selesai. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal banyak salah-salah kata, ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.